Banyak pria tidak memahami kedalaman sejati di balik gestur keintiman dan pengabdian kepada seorang wanita. Bagi kebanyakan pria, hal itu tampak seperti tindakan fisik, sekadar bagian lain dari sentuhan atau hasrat, tetapi kenyataannya, hal itu mewakili sesuatu yang jauh lebih besar. Ini bukan sekadar kenikmatan atau ketertarikan, melainkan bentuk komunikasi diam-diam, rasa hormat, dan ikatan emosional yang mengungkapkan lebih dari sekadar kata-kata. Ketika seorang pria memberikan dirinya dengan tenang, penuh kehadiran, dan dengan niat tulus untuk membuat orang lain merasa istimewa, ia menunjukkan kedewasaan yang melampaui fisik. Sikap ini mencerminkan kepercayaan diri, pengendalian diri, dan, yang terpenting, ketertarikan yang tulus kepada pasangannya. Ia tidak hanya mencari respons, melainkan pertukaran energi, emosi, dan sensasi bersama. Gestur keintiman seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang dangkal atau tabu. Sebaliknya, ketika dialami dengan rasa hormat dan dedikasi, gestur tersebut menjadi ekspresi kasih sayang, pengabdian, dan keaslian yang kuat. Perbedaannya selalu terletak pada niat. Ketika seorang pria mendekat dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, dengan rasa ingin tahu yang tulus dan hasrat untuk memahami orang lain, setiap gestur menjadi pengalaman yang mendalam dan bermakna. Selama berabad-abad, masyarakat telah mendistorsi makna keintiman emosional. Ia telah direduksi menjadi sesuatu yang mekanis, kewajiban atau sekadar pertukaran fisik. Namun pria yang memahami hakikat sejatinya, tahu bahwa itu bukanlah soal teknik atau menunjukkan keterampilan, melainkan soal koneksi, kehadiran, dan kepekaan. Keintiman yang autentik lahir ketika seorang pria belajar mendengarkan lebih dari sekadar kata-kata, ketika ia mengamati, ketika ia menafsirkan gestur, ketika ia merespons emosi yang ia rasakan. Pada saat-saat itu, setiap tatapan, setiap napas, dan setiap belayan memperoleh makna baru. Segala sesuatu yang terjadi berhenti menjadi otomatis dan menjadi sesuatu yang dibagikan. Bahasa diam yang hanya dapat dipahami melalui penyerahan diri. Tergesa-gesa adalah musuh koneksi. Pria yang mencari hasil instan kehilangan pandangan akan hal yang paling penting. Proses, ritme, penemuan bersama. Persatuan sejati tidak dibangun atas dorongan hati, melainkan atas kesabaran dan kepekaan. Ketika keduanya merasa nyaman, dihormati, dan dipahami, energi mengalir dengan mudah. Kemampuan untuk memberikan diri tanpa prasangka ini menunjukkan kedewasaan emosional yang tidak semua orang capai. Pria yang merasa tidak aman, yang hanya berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak akan pernah merasakan kedalaman yang dapat dicapai oleh hubungan yang dibimbing oleh rasa hormat. Sebaliknya, seseorang yang memberikan dirinya dengan keseimbangan dan hasrat yang tulus meninggalkan jejak yang melampaui fisik. Pengalaman itu menjadi kenangan emosional, rasa percaya dan kedekatan yang memperkuat ikatan. Jenis hubungan ini bukanlah momen tunggal atau tindakan impulsif. Ini adalah cerminan bagaimana seorang pria memahami rasa hormat terhadap pasangannya. Setiap tindakan sadar, setiap perwujudan empati dan kepedulian merupakan bagian dari filosofi yang sama. Menghargai orang lain secara keseluruhan, bukan hanya atas apa yang mereka tawarkan, tetapi juga atas apa yang mereka wakili. Ketika seorang pria mendekat dengan niat seperti itu, sesuatu berubah, energi di antara mereka pun berubah. Ia merasakan keaslian, merasakan ketenangan dan rasa aman seseorang yang tidak berusaha mengendalikan, melainkan berbagi. Perbedaan itu langsung terasa, karena tubuh dan hati mengenali niat sejati di balik setiap gestur. Ini bukan tentang memenuhi harapan atau mengikuti pola. Ini tentang memberi tanpa rasa takut, membiarkan koneksi mengalir dan terbentuk dengan kecepatannya sendiri. Emosi, ketika dialami secara autentik, tak terbantahkan. Sentuhan yang dibuat dengan kehadiran menyampaikan lebih dari 1000 kata. Disitulah letak kesalahan banyak orang. Mereka mengacaukan teknik dengan koneksi. Mereka percaya bahwa yang penting adalah apa yang dilakukan. Padahal yang benar-benar esensial adalah di mana hal itu dilakukan. Seorang wanita merasakan dedikasi yang tulus, minat yang tulus, dan keinginan untuk mengeksplorasi dengan rasa hormat dan kesabaran. Kedalaman suatu hubungan diukur dari perhatian yang diberikan, bukan seberapa cepat sesuatu dicari. Ketika seorang pria bertindak berdasarkan keinginan untuk memahami, ketika ia membiarkan dirinya mengamati dan merasakan,
Ia menemukan bahwa kekuatan maskulin sejati tidak terletak pada dominasi, melainkan pada pendampingan. Energi pria dewasa tidak didasarkan pada sikap dingin, melainkan pada kemampuan untuk berserah tanpa rasa takut, untuk menciptakan lingkungan di mana keduanya bisa rentan tanpa takut dihakimi. Kerentanan bersama itulah yang menjadi dasar dari setiap hubungan yang mendalam. Ia merasa bisa percaya bahwa ia bisa menunjukkan dirinya tanpa topeng, karena pria itu tidak mengevaluasinya, ia merayakannya. Dan pria itu, dengan berserah dengan cara ini, menemukan versi dirinya yang lebih bebas. Ini bukan lagi tentang membuktikan apapun, melainkan tentang hidup sepenuhnya di saat ini. Cara hadir, peduli, memberi tanpa mengharapkan sesuatu yang instan, jejak yang tak terhapuskan. Itu bukan kenangan raga, melainkan kenangan jiwa. Waktu mungkin berlalu, tetapi perasaan telah dilihat, dipahami, dan dihargai tetap ada. Seorang wanita tak pernah melupakan pria yang tahu cara memandangnya dengan hormat, dan yang berani terhubung melampaui egonya. Hubungan emosional semacam inilah yang membedakan hubungan yang dangkal dari hubungan yang autentik. Itulah yang mengubah sebuah pertemuan menjadi ikatan. Dan ikatan itu tak tercipta dengan kata-kata kosong atau janji, melainkan dengan kehadiran, perhatian, dan tindakan-tindakan kecil yang menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang. Pria yang memahami hal ini meninggalkan rasa tidak aman dan takut dihakimi. Ia memahami bahwa memberi adalah cara menerima, bahwa menyenangkan bukan berarti lemah, melainkan bebas. Dalam pemberian itu, ia menemukan kepuasan yang lebih dalam, rasa keseimbangan yang tak bergantung pada hasil, melainkan pada proses bersama. Energi timbal balik ini menumbuhkan kepercayaan, menumbuhkan hasrat, dan memperkuat rasa kebersamaan. Keduanya mulai merasa lebih terhubung, lebih selaras. Hambatan lenyap, dan sebagai gantinya kebebasan muncul. Pikiran berhenti mengkhawatirkan waktu atau penampilan dan terbuka pada momen saat ini. Yang benar-benar membuat perbedaan adalah atmosfer yang dibangun. Ruang yang bebas dari tabu, penuh rasa hormat, kelembutan, dan ketulusan. Di sana, hubungan berkembang menjadi lebih jujur dan lebih manusiawi. Pada titik itulah keintiman bertransformasi menjadi bahasa, di mana emosi berbicara tanpa kata-kata. Oleh karena itu, pria yang memahami bentuk koneksi ini tahu bahwa ini bukanlah gestur biasa. Ini adalah simbol rasa hormat, kepercayaan, dan penyerahan diri bersama. Ini adalah manifestasi cinta dewasa, hasrat sadar, keseimbangan antara memberi dan menerima. Pria sejati tahu bahwa kesenangan sejati bukanlah pada apa yang ia dapatkan, tetapi pada apa yang ia bagikan. Ia tahu bahwa kepuasan sejati datang dari melihat orang lain merasa dihargai, dipahami, dan bebas. Itulah esensi dari koneksi yang mendalam. Persatuan dua orang yang memilih untuk hadir tanpa rasa takut, tanpa ego, dan dengan saling menghormati. Ketika koneksi itu tercapai, itu bukan lagi sekadar pengalaman sesaat. Itu menjadi sesuatu yang mengubah, memperbarui, dan menyehatkan jiwa dan raga. Karena pada akhirnya, keintiman sejati tidak diukur dari apa yang terjadi secara fisik, tetapi dari seberapa dalam keduanya merasakan menjadi bagian dari momen yang sama, energi yang sama, kebenaran bersama yang sama.